Shalom adik-adik, selamat hari Minggu ya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kembali lagi hari ini Kak Brian dan kakak-kakak sekolah minggu yang lainnya akan menemani adik-adik semua untuk bersama-sama kita bisa beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, nanti di dalam ibadah sekolah minggu ini kita juga akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Apri. Nah, adik-adik pasti sudah gak sabar kan? Kalau begitu, Kak Brian ajak adik-adik semua bisa menyiapkan Alkitabnya. Dan sekarang Kak Brian ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan dua lagu yang berjudul Harinya-Harinya Tuhan dan Duduk Senang Berjalan Senang. Yuk, kita puji nama Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita lanjut lagu selanjutnya ya adik-adik. Duduk senang, berjalan senang. Hatiku senang sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang, senang berjalan senang di mana-mana. Hatiku senang sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Senang berjalan senang di mana-mana. Hatiku senang sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang. Senang berjalan senang di mana-mana. Hatiku senang sejak Yesus tolong saya. Hatiku selalu senang.
adik-adik, untuk memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih karena pagi ini kami boleh dibangunkan, kami juga diberikan kesempatan untuk beribadah, memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati ibadah kami, Tuhan yang mempersiapkan hati kami sehingga kami bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Selesai ibadah ini, kami pun dapat bersukacita karena ada berkat Tuhan yang boleh kami terima. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, yuk kita baca firman Tuhan kita pada hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1-7 dengan perikop minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu, suamiku, sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu ini takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukan kepada abdi Allah. Dan orang itu berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan memeliharanya. Amin. Halo adik-adik, nah di sini bersama Kak Yoga karena Kak Aprinya tidak bisa ikut ibadah sekolah minggu hari ini. Untuk itu kakak yang akan menggantikannya untuk membacakan renungan. Nah untuk itu adik-adik bisa duduk rapi ya untuk mendengarkan renungan yang akan kakak baca pada hari ini. Kita jadi penasaran nih, apa sih renungan kita pada hari ini? Oke, langsung aja ya. Nah, jadi di sini kakak akan membacakan atau membawakan sebuah renungan yang bertema minyak seorang janda. Adik-adik yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang sudah kita baca tadi bercerita tentang satu keluarga nabi yang mengalami kesulitan hidup. Suaminya telah meninggal, terus ia meninggalkan istrinya dan dua orang anaknya. Nah, keluarga tersebut terlilit utang. Bahkan para penagih hutang tersebut hendak membawa anak-anaknya untuk dijadikan budak. Nah, jadi seperti itu adik-adik pada zaman dahulu, di zaman kerajaan, jika orang mempunyai hutang dan tidak bisa membayarnya, maka baik itu anak ataupun siapapun yang ada di rumah tersebut akan diambil oleh orang yang meminjamkan uang. Nah, seperti itu untuk dijadikan budak untuk melunasi utang-utangnya adik-adik. Nah, terus di sini janda ini mengadukan permasalahannya kepada Nabi Elisa. Nah, ia memohon kepada Nabi Elisa untuk menolongnya. Sebagai seorang nabi, Elisa iba melihat penderitaan yang dialami oleh janda tersebut. Nah, sehingga Nabi Elisa berkata, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu?" Nah, keluarga tersebut tidak memiliki apa-apa, hanya tersisa sebuah buli-buli yang berisikan minyak. Elisa menyuruh si janda untuk mengumpulkan bejana-bejana dari tetangga. Bejana-bejana yang dikumpulkan tersebut akan diisi minyak oleh minyak itu. Nah, adik-adik paham gak maksudnya seperti apa itu? Nah, kakak juga gak paham, tapi oke, kakak lanjut untuk bercerita ya. Semoga adik-adik bisa mendengarkan dengan baik. Nah, terus di sini Allah memakai Elisa untuk menolong keluarga Nabi tersebut dengan cara
yaitu minyak yang sisa satu ini dimasukkan ke dalam bejana-bejana lainnya. Nah, sungguh ajaib yang terjadi. Minyak tersebut tidak berhenti mengalir dan membuat seluruh bejana terisi penuh. Akhirnya minyaknya dijual untuk membayar utang dan sisa minyak tersebut dipergunakan oleh keluarga itu. Nah, jadi seperti itu adik-adik. Jadi Nabi Elisa menyuruh janda tersebut mengumpulkan bejana-bejana. Nah, karena janda tersebut memiliki sisa sedikit minyak, jadi Elisa menyuruhnya untuk menuangkan minyaknya itu dalam bejana-bejana yang ada. Nah, ajaibnya seperti yang kakak baca tadi, bejana-bejana tersebut terisi penuh. Nah, terus Nabi Elisa menyuruh janda tersebut untuk menjual minyak-minyak tersebut. Nah, untuk itu setelah minyaknya terkumpul banyak dan penuh, dijual hingga bisalah seorang janda tersebut untuk menjual minyaknya dan lunasi utangnya. Terus adik-adik, pertolongan Tuhan sangat ajaib ya bagi keluarga tersebut. Nah, janda ini datang kepada orang yang tepat untuk mengadu dan meminta pertolongannya, yaitu kepada Nabi Elisa. Janda ini tahu bahwa ia tidak bisa menggandakannya diri sendiri untuk lepas dari masalahnya karena ia sudah tidak memiliki apa-apa, namun ia tahu bahwa ia bisa mengandalkan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi kita selalu harus mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, baik itu susah ataupun senang. Nah, yang kemudian bekerja melalui Nabi Elisa. Seperti itu. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah adik-adik mendapat pertolongan dari Tuhan? Pernah gak adik-adik seperti dalam kesusahan terus Tuhan itu campur tangan dalam kehidupan adik-adik? Pasti pernah ya adik-adik, karena kita sebagai anak Tuhan pasti kita selalu ditolong oleh Tuhan. Terus nah, pertolongan Tuhan tidak sama seperti yang pada cerita hari ini adik-adik. Nah, Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong kita. Misalnya ketika kita sakit, Tuhan menolong kita melalui orang tua yang menjaga, dokter, dan perawat yang merawat, obat-obatan dan makanan yang kita konsumsi. Begitu juga ketika kita menemui kesulitan dalam belajar, Tuhan menolong kita melalui guru, kawan-kawan, bahkan keluarga kita. Nah, jadi seperti itu adik-adik contohnya. Tuhan itu selalu menolong kehidupan kita, selalu menjaga kita dalam setiap keadaan apapun, baik itu sakit, baik itu dalam kita saat bahagia, senang, susah, seperti itu. Tuhan pasti selalu ada. Nah, dan juga iman Tuhan kepada Tuhan akan menolong kita melihat cara Tuhan. Percayalah bahwa pertolongannya selalu tepat pada waktunya. Hal yang perlu dilakukan oleh adik-adik sebagai anak Tuhan adalah percaya dengan segenap hati dan terus berusaha untuk mencari pertolongan. Dalam Tuhan, hidup kita aman. Nah, untuk itu, amin untuk cerita kita pada hari ini. Nah, jadi seperti itu adik, dalam kesesakan atau kesusahan, adik-adik tidak perlu khawatir, tapi berserahlah diri kepada Tuhan. Karena dari itu, Tuhan pasti akan menolong kita semua. Nah, itu sekian cerita dari kakak. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan dan sudah setia setiap hari Minggu untuk mengikuti ibadah sekolah hari Minggu kita. Jumpa lagi di minggu depan bersama kakak-kakak guru sekolah minggu SHM Agape. Itu dadah adik-adik, shalom. Nah, adik-adik semua, sekarang tibalah saatnya untuk kita mempersembahkan persembahan syukur kita pada pagi hari ini. Seperti biasanya, adik-adik semua yang ingin mengumpulkan persembahan syukurnya bisa memasukkannya ke dalam amplop. Nanti biar orang tuanya yang mengantarkannya ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, Kak Brian ajak adik-adik semua untuk menyanyi dari lagu yang berjudul Berkat Anak Cucu. Kita
menyatakan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dalam hidup kami, terkhususnya kemampuan, kesehatan, serta pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepada orang tua kami. Kami telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan di dalam ibadah ini. Kiranya persembahan ini kami beri dengan tulus dan sukacita, sehingga Tuhan sungguh berkenan dan menerimanya. Dan juga Tuhan, terima kasih Tuhan karena kami boleh beribadah dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkenan menghadirkan damai sejahtera bagi kami dan keluarga, serta seluruh anak-anak Tuhan di mana saja berada, sehingga kami terus merasakan kasih setia Tuhan. Begitu indah di dalam hidup kami, bahkan membagikannya kepada sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini seperti yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu buat adik-adik semua. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Dadah. Nah, adik-adik semua, kita sudah tiba di penghujung ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu ini sampai akhir. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Kak Brian mau ajak adik-adik kembali bisa bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan dari lagu yang berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya dan Sungai Sukacitamu. Yuk, kita puji nama Tuhan. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh gila Pak. Yesus amat cinta pada saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh Yesus amat cinta pada saya. Oh iya, adik-adik semua, kita lanjut ya lagu selanjutnya, Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Apa? Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Apa?
mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi adik-adik, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Apa? Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya apa? Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Iya, sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.